Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Nanang. Usianya baru 30, tapi wajahnya sudah dihiasi kerutan lelah akibat kerja keras. Ia tinggal di rumah petak kontrakan bersama ibunya yang sakit-sakitan. Sehari-hari Nanang bekerja sebagai tukang bangunan, menerima proyek harian demi mencukupi kebutuhan hidup dan membeli obat untuk ibunya. Suatu pagi, mandor bangunan menghubunginya. "Nang, besok kamu ikut saya ke proyek baru, bangun rumah besar milik orang kaya. Jangan telat." Nanang mengangguk patuh, tak banyak tanya. Baginya setiap proyek adalah rezeki yang tak boleh disia-siakan. Keesokan harinya ia datang ke lokasi. Rumah yang akan dibangun ternyata megah sekali, 2 lantai bergaya minimalis modern. Ia baru tahu bahwa rumah itu milik seorang wanita muda bernama Anissa, seorang pengusaha butik sukses di usia 28 tahun, cantik, ramah, dan berwibawa. Saat pertama kali Anissa datang memantau pembangunan, semua pekerja berhenti sejenak, takjub dengan penampilannya. Tapi tidak dengan Nanang. Ia tetap menunduk fokus mengaduk semen. Namun justru itulah yang menarik perhatian Anissa. Anissa memperhatikan Nanang lebih dari sekali. Ia heran pria itu berbeda. Tidak banyak bicara tapi rajin. Pulang paling terakhir, datang paling pagi. Dan yang paling penting, ia memperlakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari saat hujan gerimis turun dan para tukang berteduh, Nanang masih mencoba merapikan adukan semen di ujung halaman. Anissa mendekatinya sambil membawa 2 bungkus nasi hangat. "Mas, ini untuk makan, jangan sungkan." Nanang menolak halus. "Terima kasih Bu, tapi saya bawa bekal sendiri." Namun Anissa bersikeras, "Anggap saja dari saya, kamu kerja paling giat dari semuanya." Nanang akhirnya menerimanya, tapi tetap merasa canggung. Ia tak pernah bermimpi disapa, apalagi diperhatikan oleh orang kaya, apalagi oleh perempuan seperti Anissa. Namun sejak hari itu hubungan mereka perlahan berubah, bukan karena uang, bukan karena cinta pandangan pertama, tapi karena rasa hormat dan ketulusan yang tumbuh dari interaksi sehari-hari. Hari-hari berlalu, rumah mewah milik Anissa mulai tampak bentuknya. Dinding-dinding berdiri kokoh dan pekerjaan Nanang tak pernah luput dari pujian mandor. Ia memang bukan tukang biasa, rapi, cekatan, dan selalu jujur dalam pekerjaan. Suatu sore, Anissa duduk di teras belakang melihat para tukang menyelesaikan pekerjaannya. Ia kembali melihat Nanang sedang membersihkan sisa-sisa semen tanpa diminta. "Mas Nanang," panggil Anissa pelan. "Ya Bu, boleh ngobrol sebentar?" Nanang menghampiri, duduk agak jauh, tetap menjaga sopan santun. Anissa mulai membuka obrolan yang tak disangka Nanang. "Kenapa Mas Nanang tetap jadi tukang bangunan? Saya yakin dengan cara kerja sebaik itu Mas bisa punya usaha sendiri." Nanang tersenyum kecil menunduk. "Saya pernah punya cita-cita Bu. Dulu saya kuliah teknik sipil sempat semester 3. Tapi ibu saya sakit keras, bapak meninggal. Saya harus kerja." Anissa terdiam. Ia tak menyangka pria sederhana itu menyimpan cerita sedalam itu. "Jadi saya memilih berhenti kuliah. Sejak itu saya kerja dari proyek ke proyek. Saya ingin membangun rumah sendiri untuk ibu saya. Bukan rumah besar, asal cukup untuk berteduh dan beribadah." Anissa menatapnya kagum. Ada sesuatu dalam diri Nanang yang berbeda dari pria kebanyakan. Harga diri dan ketulusan. Hari berganti minggu. Tak disangka Anissa mulai menyukai kehadiran Nanang. Tapi ia bingung, dunia mereka berbeda. Ia anak orang kaya pebisnis sukses, sementara Nanang hanya seorang tukang bangunan yang bahkan tak lulus kuliah. Namun hati tak bisa dikendalikan. Hingga suatu hari setelah proyek hampir selesai, Anissa menyodorkan sebuah amplop pada Nanang.
Mas, ini bonus dari saya pribadi untuk ibu Mas Nanang. Saya tahu beliau sedang sakit. Nanang menggeleng cepat. Saya tidak bisa menerima, Bu. Ini bukan hak saya. Tapi Mas sudah bekerja lebih dari ekspektasi. Ini bukan amal, ini penghargaan. Nanang memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan hanya uang, tapi pengakuan bahwa kerja keras dan kejujuran masih dihargai di dunia ini. Sore itu saat pulang ke rumah, ia menangis di depan ibunya. Bu, kita belum punya rumah, tapi hari ini saya merasa dihargai seperti manusia yang utuh. Dan di tempat lain, Anissa mulai menuliskan sesuatu di buku hariannya. Apa salahnya seorang wanita kaya mencintai pria sederhana jika pria itu lebih mulia dari 1000 yang berpendidikan tinggi tapi tak punya nurani? Pekerjaan pembangunan rumah Anissa akhirnya selesai. Nanang dan tim pamit dengan sopan, membawa kenangan dan rasa bangga karena telah turut membangun sesuatu yang indah. Namun bagi Anissa itu bukan akhir, justru awal dari pergolakan batin. Ia semakin yakin bahwa ia menyukai Nanang, bukan karena status, tapi karena keteguhan hati, kesantunan, dan kejujuran yang tak bisa ia temukan di lingkungan sosialnya. Beberapa hari kemudian, Anissa memberanikan diri mengunjungi rumah kontrakan Nanang, membawa bingkisan buah untuk ibunya. Rumah itu sangat sederhana, sempit, dan nyaris reot, namun penuh kehangatan dan kesopanan. Maaf Bu, saya Anissa, anak yang rumahnya dibangun oleh Nanang. Oh iya Mbak, masuk-masuk. Maaf, rumah kami seadanya. Sore itu mereka berbincang lama. Ibu Nanang menangkap gelagat bahwa kedatangan Anissa bukan sekadar silaturahmi. Setelah Anissa pulang, sang ibu memandang Nanang serius. Nak, kamu tahu maksud anak itu datang ke sini? Nanang diam. Ia tahu tapi ia tak berani mengaku. Dia wanita baik, tapi kamu harus tahu kita ini siapa. Jangan sampai kamu jadi bahan hinaan hanya karena ingin bermimpi terlalu tinggi. Perkataan itu menampar Nanang. Ia tak menyalahkan ibunya, karena hidup sudah banyak mengajarkan bahwa mimpi orang kecil sering dianggap tak tahu diri. Sementara itu di rumah megahnya, Anissa mulai menyusun niat serius. Ia berbicara pada ayah dan ibunya tentang Nanang. Ayahnya seorang pengusaha besar marah besar. Kamu gila, mau dinikahi tukang bangunan? Lulusan pun bukan. Kamu pikir kami bangun bisnis ini agar kamu jatuh ke pelukan orang miskin? Ibunya menangis. Kamu perempuan Anissa, kalau kamu miskin nanti kamu akan disalahkan. Dunia tidak semurah cerita film. Tapi Anissa menjawab pelan dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak butuh istana Bu. Saya hanya butuh hidup dengan orang yang membuat saya tenang. Dan Nanang membuat saya ingin jadi orang yang lebih baik. Di sisi lain, Nanang merasa tertekan. Ia mulai menjauh dari Anissa. Tidak membalas pesan, tidak datang saat dipanggil untuk bantu renovasi. Anissa patah hati. Tapi ia tahu ini bukan karena Nanang tidak mencintainya. Ini karena dunia memaksakan logika kasta yang tak adil bagi mereka yang hanya ingin mencintai dengan tulus. Namun suatu hal yang tidak mereka tahu, ujian terbesar bukan restu atau status, tapi apakah mereka cukup kuat untuk tetap percaya pada satu sama lain. Sudah 2 minggu Nanang tidak memberi kabar. Ia sengaja menjauh, bukan karena tak mencintai Anissa, tapi karena ia sadar dirinya hanya tukang di mata orang-orang kaya. Dan Nanang terlalu mencintai Anissa untuk menyeretnya ke dunia penuh keterbatasan. Namun Anissa bukan perempuan yang mudah menyerah. Ia tahu cinta bukan soal siapa lebih tinggi atau siapa lebih rendah, tapi soal siapa yang rela berjalan bersama melewati semua rintangan. Suatu pagi Anissa mendatangi rumah kontrakan Nanang. Kali ini tak lagi membawa bingkisan atau senyum basa-basi. Ia membawa tekad. Mas Nanang, katanya tegas, saya minta maaf kalau kehadiran saya selama ini bikin hidup Mas Nanang jadi rumit. Tapi saya cuma mau tanya satu hal. Mas masih mau jalan bareng saya? Nanang menunduk, hatinya gemetar. Ia menjawab lirih, saya takut Nisa.
saya nggak bisa kasih kamu apa-apa. Saya nggak butuh apa-apa. Saya butuh kamu. Kita bisa bangun semuanya dari nol. Sama seperti kamu bangun rumah saya pelan-pelan tapi kokoh. Air mata jatuh di pipi Nanang. Ia tak pernah disayang dengan setulus itu. Dan akhirnya ia mengangguk. Beberapa bulan kemudian mereka menikah secara sederhana di masjid kecil kampung Nanang. Banyak yang mencibir, banyak pula yang menangis haru. Keluarga Anissa tidak datang, tapi sahabat-sahabatnya hadir mendukung sepenuh hati. Setelah menikah, Anissa menjual salah satu propertinya. Uangnya digunakan untuk membuka usaha kontraktor kecil yang dikelola oleh Nanang dengan nama NA Bangun Karya, singkatan dari Nanang dan Anissa. Awalnya hanya proyek kecil-kecilan, tapi karena kejujuran dan kerapian kerja Nanang, usaha itu berkembang pesat. Bahkan sang ayah Anissa yang dulu menolak keras diam-diam menyaksikan kemajuan anak dan menantunya. Setahun kemudian sang ayah datang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk meminta maaf. Ternyata Mas Nanang bukan cuma bangun rumah, tapi juga bangun masa depan anak saya. Kini Nanang bukan lagi sekadar tukang bangunan. Ia menjadi pemilik usaha, suami yang dicintai, dan anak yang membanggakan. Tapi lebih dari itu, ia membuktikan bahwa tembok perbedaan bisa dirobohkan selama dua orang benar-benar tulus saling percaya.